Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih, ngapunten ini. Pun bosan-bosan Gus ya. Insyaallah boten. Ini Cak Kipo, Cak Wahab ini kita semua ini kan orang wira swasta. Terus terang aja saya ini sangat tertarik stratenya Gus Nizam. Ya. Bahkan itu dinyanyikan kalau salah. Iya, dinyanyikan. Jadilah pengusaha. Oh, yang itu. Di siang hari. Bukan, kiai dulu. Jadilah kiai di malam hari. Pengusaha di siangnya. Jadilah kiai di malam hari, pengusaha di siangnya. Jadilah. Maksudnya bagaimana? Nah ini. Iya. Kok kiai apa? Kok di malam hari? Di malam hari. Iya. Kenapa kiai itu tidak di siang hari? Oh, kalau gitu. Mungkin gimana? Ya, karena malam hari itu ya aktivitasnya aktivitas ukhrawi. Aktivitas ukhrawi ya, maka jadilah kiai supaya aktivitas ukhrawinya itu diilmoni benar menurut yang maha benar Allah, dan baik menurut contohnya yaitu Rasulullah. Siang aktivitas duniawi, karena memang Allah ciptakan siang itu untuk ya beraktivitas duniawi, tapi ukhrawikan. Iya, ukhrawikan, bisa bernilai ukhrawi itu. Yang malam hari itu aktivitas ukhrawi, ya nggak perlu diukhrawikan, ya memang ya sudah ukhrawi ya. Memang miliunya sudah begitu. Kalau boleh tahu mungkin latar belakang ini, karena begitu saya mendengar jadilah kiai itu di malam hari dan seterusnya tadi itu, ini kok asik gitu. Kalau boleh tahu latar belakang yang terus kemudian Gus Nizam bisa menciptakan syair itu ya. Sesungguhnya latar belakangnya ya perenungan, penghayatan terhadap ya bagaimana menjalani hidup dengan benar dan baik, yang sesuai dengan contoh teladan kita, yaitu Nabi Muhammad. Nabi itu ya di atas kiai, artinya Nabi pun pengusaha. Nabi juga pengusaha, saudagar. Istrinya saudagar terkaya, Khadijah. Jadi pengusaha. Itu kan sebelum beliau jadi nabi kan ya? Iya, sebelum menjadi nabi. Setelah menjadi nabi tidak sibuk di urusan duniawi sama sekali, tapi sibuk menata atau membimbing umat manusia berjalan di jalan kebenaran. Dalam arti luas. Kenapa kami tanya seperti itu tadi? Karena di pemahaman kami, antara kiai dan pengusaha ini jarang, kalau tidak boleh dikatakan langka, nyaris tidak ada perpaduan antara kiai dan pengusaha. Bukan perpaduan, di satu orang ini nyaris tidak ada kiai yang pengusaha dan pengusaha yang kiai. Ini di pemahaman kami. Jadi kalau rata-rata mereka yang dari kecil dididik dengan wira swasta, berusaha dan seterusnya, ini akhirnya jadi pengusaha sukses. Kalah dari sisi belajar sisi agamanya. Sebaliknya, ini kayak saya ini mulai kecil dididik di pesantren, akhirnya di kader kiai lah. Masih turun dari kiai tapi di kader kiai. Lemah di sisi jadi pengusaha untuk berwira swasta. Ini yang tadi saya tanya latar belakang itu, karena di benak kami, nah jadi pengusaha ya tadi pengusaha sing temen, terus ya sombong, sing loman dan seterusnya. Ya di kiai ya. Nah, ini kok dikumpulkan jadi satu ini? Ya, latar belakangnya begini. Saya jadi ingat cerita paman saya, Kiai Haji Hufroni, Dusun Sobo, Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bukan Hufron ini. Bukan. Ini Hufron gatel gitu. Ini ada i-nya, Hufroni. Kalau ini kan Hufron. Iya. Tambahan nih Gus. Sering cerita
kakeknya berarti buyut saya buyut Ikhwan. Kalau Yai Roni paman saya manggilnya Mbah Ikhwan. Mbah Ikhwan itu aku ro dhewe tapi aku cilik. Tapi iku tak pikir ae nek ambek ya anak ponakan putu sing wis ya lulus MI tak SD ngono mesti pokoknya ngobrak-ngobrak mondok diwongkon mondok dadi wong Islam iku iso apal Quran ngono lho sak tafsire apal hadis sak sarah-sarahe kitabe wakeh ngewes ngono. Tapi bareng wis dadi mondoke nggethu anu wis dadi pinter ngaji ngene. Mulai disindiri ae pinter ngaji tok, kok pinter golek duit. Ambek logat rodok Meduroan. Kaya opo pinter ngaji tok, enggak pinter golek duit. Sesuk kok luntur kiai ini. Tamak itu ya. Tamak itu loh. Sesuk kok jagano amplop. Iya. Sesuk kok luntur kiai ini sini-sini. Ngateli. Nah. Ya, sesungguhnya latar belakang yang anu itu ya cerita ini. Saya cerita itu terus saya menginspirasi. Iya, menginspirasi terus saya tafakuri. Iya loh. Ance ini kok nek adik jadi kiai tok gak jadi pengusaha. Suwe-suwe kiai ini luntur. Iya. Iso suul khotimah iso sini. Iya. Sebaliknya jadi pengusaha dok, tapi gak jadi kiai. Halala, bablas kayak korun kok sesuai. Ngawur, uang dituku. Ya, sembarang dituku kok. Iya. Agama dituku. Oh iya. Mane ini sekaligus. Tapi sebenarnya kalimatnya nggak dibalik. Jadi di kiai tok gak pinter ndolek duit, bukan jadi pengusaha tok gak pinter ngaji. Mboten ngoten. Niku kalau jadi anu juga asik itu. Enggak ada. Karena kan awalnya diperintah mondok. Iya. Setelah alim di rumah kampung jadi kiai mungkin. Wis ketok pinter apal Quran untuk iso maca kitab anu niki. Kayak iso nyebut gawe. Kayak iso nyebut gawe, kayak iso golek duit. Ceramah pinter. Oh iya. Khotbah pinter. Begitu dia anak bojo gopo ya anu. Kenyataan hidup. Kenapa kalau tadi pertanyaannya itu sudah benar itu pertanyaan itu dari saya itu jadi inspirasi saya. Kenapa kok yang ditekankan di situ? Karena tidak membanggakan. Nek betul. Tadi pengusaha, masa sukses ya apa? Tapi tadi kiai ini sudah membanggakan. Betul. Tapi kebanggaannya ingin disempurnakan dengan jadi pinter golek duit. Iya. Ojo tomak alias. Iya. Akhirnya jaluan. Bro jaluk bro buah semanggi buah kedondong. Bagi dong. Ya iku suwe-suwe luntur kiai ini. Luntur. Kiai luntur kiai. Mungkin sekarang makna kiai sendiri ya, itu menurut Gus Nizam apa? Pandai baca Quran, hadis atau kitab atau gimana? Sekaligus makna pengusaha ya harus dihakikati. Kalau makna kiai secara urfi itu yang dimengerti oleh masyarakat kita umum ya, ini urfi sekali lagi ya, tokoh agama yang sehari-harinya ya khutbah, ceramah, mulang ngaji, dawuh-dawuh, dalil, nyekel tasbih, memikirkan umat, jamaah 5 waktu. Anu ya wong iku ya wibawa, ngomongnya didik, turune didik, mangane didik, ngombene didik. Ya, ini urfi. Ya hendaknya begitu ya bagus. Tapi kalau pengertian kiai bahasa Arabnya alim min ulama'illah ya,
disebut ulama itu karena yakhsyallah, karena takutnya itu hanya kepada Allah. Takut kepada Allah ini ya takut salah, takut keliru, takut syirik, takut kufur, takut pokoknya yang dilarang-dilarang lah. Takut, termasuk takut tidak dicintai Allah. Ya, takut tidak dicintai Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tidak takut kepada selain Allah selama ia benar, walau resikonya mati. Ini definisi kiai menurut agama Islam. Kalau diancam mati oleh selain Allah, oleh musuh Allah, mereka menjawab di hatinya itu, wal mautu asma amanina. Wah, mati itu cita-cita tertinggi kami. Jangan takut-takuti kami, para kiai ini, jangan ditakuti mati. Mati itu cita-cita tertinggi kami. Memang benar-benar seperti itu. Kalau kiainya itu ya kiai benar ya, nggak takut kepada selain Allah, nggak takut mati. Yang ditakuti hanya dua, Allah Tuhannya, takut tidak diakui hambanya, takut tidak dicintai, tidak dikasihi, tidak dirahmati, dan seterusnya. Kedua, takut salah, takut terhadap kesalahan dirinya sendiri. Ya, ini definisi kiai menurut agama. Kalau takut ancaman itu. Takut ancaman dari Allah. Takut ancaman Allah ya sama dengan takut Allah. Sama dengan takut ke Allah ini. Apakah ketika, maaf ini saya juga tersindir Gus, saya juga khutbah, saya juga ceramah itu. Iya, karo. Iya. Iki ngomong bener pokoknya. Iya, karo. saya juga bicara menyampaikan apa adanya. Ini dari hati yang paling dalam. Ini gara-gara inti bro, gara-gara inti ya ini ya. Tapi perlu saya tanyakan ini. Niki wau niki kiai ini, niko pengusaha, niki jadilah. Jadilah kiai usaha iki kok. Judule ngoten. Kula sing jadilah. Ampun awas iki pinter. Ketika saya khutbah, ketika saya ceramah, ini jujur hati saya tetap arep-arep amplop Gus, yang ada uangnya. Iya. Ketika tak sesuai, nolong suatiku bro, jujur bro. Kayak ente undangi kok ya, ente sama 2 juta, biasa gak 2 juta kok, duriku. Ya. Itu ausof basyariyah yang harus dikikis hingga habis, alias itu manusiawi. Namun harus disadari itu penghalang keikhlasan. Harus diperangi terus-menerus, dikikis hingga benar-benar habis. Tapi seringnya gini loh Gus, ya masih tak kiai cara tapi masih karo guyon. Sering menyebut. Lah makanya itu nggak guyon. Guyonnya. Begini, kelas kiai, kelas tokoh lah. Nggih. Guyonnya itu nggak guyon. Sakjane atine sih Bukan begitu. Dia boleh. Kelasnya seperti itu. Nggak boleh. Itu pelanggaran etika. Sebentar gini lah, saya sering itu. Sebentar dulu. Gini, ini supaya dipahami semua kalangan. Termasuk adab atau tata krama tokoh sebagai tokoh. Ya, dalam arti luas ini, lebih-lebih tokoh agama. Kode etik lah. Kode etik, iya. Bercanda atau guyon yang bagaimanapun, namanya tokoh itu dipahami oleh pendengar ini serius tapi digawe guyon ini loh, ya. Gitu loh, artinya ya nggak boleh. Tabu itu. Tabu nggak boleh. Kode etik yang dilanggar. Terus mengarah ke itu kan maksudnya
guyon iku lek cek guyon, tapi ya harus berisi lah, gak sini ngono. Betul, maksudnya guyonnya tapi ya ayah kan itu question mark. Ya itu ilmu tasawufnya belum ada. Siap Wes gitu aja. Siap namplopi ba, ini kate mari ceramah ba. Ya memang Kan guyon kali itu ya. Guyon lo. Iya, guyon nih ba. Masih arek gak patek gede lo paham. Nah, Itu sering saya ucapkan seperti itu. Ya, jangan lagi. Kami mendefinisikan jadi yang seperti itu bukan kiai, Gus. Ya itu, ya hilang kekiaiannya. Justru malah mencoreng nama kiai. Nah, itulah. Mencoreng nama kiai yang lain sehingga kewibawaan kiai di mata umat di akhir zaman ini ya luntur. Maka Semakin tidak atau kurang percaya karena ya kiai yang tidak bertanggung jawab itu terlalu banyak. berarti kiai disebut kiai itu ya yang yakhshallah tadi. Iya. Dan sudah sangat kelihatan zuhudnya. Artinya zuhud fid dunya itu tidak berorientasi dunia dalam menjalankan kewajibannya sebagai ulama. Ceramah, khutbah, mengajar apa sajalah, ini orientasinya tidak lagi duniawi, yaitu ulamaul akhirah disebutnya. Kalau orientasinya masih fulus, ya tak ada fulus mamfus, ini ya inilah yang dimaksud Syekh Ghazali dan Syekh lain itu ulama dunya, ulama usu, ulama sok alias sok ulama. Sok ulama. Jenenge sok ulama itu ya bukan ulama. Nah, Gus, ini kita udah bicara masalah kiai dari tinjau tasawuf. Belum tasawuf, belum ya. Mungkin belum tasawuf ini. Yang dikata tadi belum dijelaskan sama Gus. Maksud kata jadilah kiai ini jadilah yang bagaimana, Gus? Ya, di malam hari. Ya karena tadi itu nggak mungkin, jarang lah yang bisa mempertemukan antara pengusaha dan kiai ini. Iya. Sekarang tinjauan tasawuf. Tadi itu masih tinjauan urfi dan agama secara umum atau kulit atau fikih. Kalau tasawuf, kiai disebut kiai adalah ia yang tak lagi meminta, berharap, bergantung, bersandar dan yang semisalnya kepada selain Allah.